Makalah yang ke-12 disampaikan dari ba'dul hukama, sebagian para hukama ahli hikmah, di mana yang disebut dengan ahli hikmah adalah at-tibaul qulubi, yakni bagian dokter-dokter rohani, dokter-dokter yang dengan kata-katanya akan menyentuh bagian rohaninya. Itulah yang disebut ahli hikmah hukama, di mana ahli hikmah mengatakan ada 3 perkara yang dapat membukakan daripada kesempitan hati kita. Hati yang sempit akan terbuka dengan sebab 3 perkara. Yang pertama, hukama mengatakan zikrullahi ta'ala, hati yang sempit yang ada di dalam diri kita. Terkadang hati sempit dengan sebab ekonomi, terkadang hati sempit karena orang tua sudah tiada. Boleh jadi hati sempit kita karena jauh dengan agama. Nah, orang-orang yang hatinya dalam keadaan sempit akan dibukakan oleh Allah, yang salah satu daripada pembuka hati itu adalah zikrullahi ta'ala, mengingat kepada Allah. Bi'ayyi sighatin kanat, dengan segat yang mana saja, dengan kalimat-kalimat zikir yang mana saja. Yang terpenting ia memperbanyak kalimat-kalimat zikir kepada Allah. Salah satunya kalimat tauhid la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebagaimana almarhum Wajengan Manunjaya mengungkapkan kalimat zikir ada 9. Yang pertama subhanallah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga Allahu akbar, yang keempat la ilaha illallah, yang kelima la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang keenam membaca kalimat istighfar, yang ketujuh membaca kalimat doa, yang kedelapan mengucapkan kalimat sholawat, dan yang kesembilan adalah membaca kalamullah atau yang disebut Al-Quranul Karim. 9 itu Wajengan menyusun tentang kalimat-kalimat zikir yang di dalamnya ada 9 tadi. Nah, dari 9 kalimat-kalimat zikir tadi perbanyak oleh kita, karena kalimat zikir tadi menurut pendapat hukama akan membukakan kesempitan hati yang dalam keadaan sempit. Terbuka nantinya hati kita, tenang, jiwa kita tenang, nggak ada yang namanya kesulitan, jiwa tenang. Walaupun misalnya ekonomi menghimpit, tapi hati jadi tenang, hati yang terbuka. Mahal hati terbuka itu, zikrullah. Mana Rasulullah menyatakan aksiru zikrullahi ta'ala, perbanyak oleh kalian untuk selalu zikir kepada Allah Ta'ala. Fa innahu laisa ahabba, maka sesungguhnya kalimat zikir tidak ada yang disukai oleh Allah kecuali kalimat-kalimat zikir kepada Allah. Tidak ada kalimat yang sangat disukai Allah kecuali kalimat-kalimat zikir. Dan tidak ada kalimat yang dapat menyelamatkan kepada seorang hamba. Wala anja li abdin, tidak ada kalimat yang dapat menyelamatkan kepada seorang hamba. Min kulli syai'in, min kulli syai'atin, dari setiap keburukan, yang ada keburukan di dunia dan yang ada keburukan di akhirat, melainkan kalimat zikir kepada Allah. Hanya kita kalimat zikir. Ini mah kerjaan santri, baca Quran kerjaan santri, tahlil kerjaan santri, doa itu doa termasuk kalimat zikir, dan doa juga bagian daripada kerjaan santri. Seperti tadi Nabi Muhammad mengadakan yang disebut doa apa tadi? 2 kunut, dari konata itu kunut, bukan pakai to, pakai ta. Konata,
artinya merendah. Khodo'a, kalimat perendahan diri kepada Allah, doa maksudnya, atau yang disebut kata kunut. Masdar kunutun, fiilnya qanata, yaitu kalimat yang merendahkan diri kepada Allah. Allahumma hdina fiman hadait, ya Allah berikan hidayah kepada kami sebagaimana Engkau telah memberikan hidayah kepada orang-orang yang terdahulu. Itu kalimat-kalimat perendahan, doa namanya. Banyak amal kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Ada zikir nanti fil lisan, ada nanti zikir fil qalbi. Ada zikir lewat lisan kita, ada zikir lewat nanti qalbi kita. Kalau lagi gampang kerasukan makhluk-makhluk halus, baca ya mutakabbir, ya mutakabbir. Dan itu pun kalau bisa bukan diucapin, tapi di mana nih? Di hati. Itu aja. Kalau ada yang kesurupan, ada yang gampang masuk, itu toel pegang pakai kalimat ya mutakabbir. Banyak yang mutakabbir. Itu keluar nanti. Jadi kesempitan hati yang dimasuki oleh makhluk-makhluk halus bakal keluar nanti dengan kalimat ya mutakabbir. Nggak usah dikencengin, ya mutakabbir, ya mutakabbir, nggak usah. Cukup di dalam hati aja. Sambil kita pencet, dia punya jempolnya tuh, karena udah ditekan katanya orang-orang ahli yang begitu, asal digempet aja, udah nggak bisa berkutik di makhluk halus. Sambil baca dalam hati ya mutakabbir. Di samping kita baca yang mutakabiru harus ada keberanian. Percuma baca yang mutakabiru tapi hatinya takut. Jangan-jangan udah tabokin sama tuyulnya. Kalau ada rasa ketakutan mah jangan. Jadi harus ada keberanian di situ. Nah itu yang pertama. Yang kedua yang dapat membukakan hati yang dalam keadaan sempit adalah waliqa'u awliyaihi, bertemu dengan para wali-wali Allah. Baik bertemu lewat wali yang sudah tiada dengan berziarah kepadanya, atau yang memang betul-betul wali yang masih ada. Siapa wali yang masih ada? Ulama. Maka ulama yang mengajarkan santri jauh lebih hebat daripada wali, katanya. Jauh lebih hebat dari pangkat para wali. Ada wali Allah yang dianggap hebat di Jawa Tengah. Begitu ngadepin Mu'allim Syepi Hadzami, duduknya merangkak, pengen dekat sama Mu'allim Syepi Hadzami. Bahkan ini wali Allah yang dianggap wali yang masyhur di Jawa Tengah, sampai cium tangan sama almarhum Mu'allim Syepi Hadzami. Ditanya, kata Mu'allim, seharusnya saya yang harus cium wali. Kata ini wali Allah, orang yang mengajar santri, orang yang mengajar ilmu jauh lebih hebat daripada wali itu sendiri. Waliqa'u awliyai, bertemu dengan para wali-wali Allah akan menjadikan keterbukaan hati yang dalam keadaan sempit. Makanya kalau ziarah itu, waduh nikmat. Orang-orang yang udah biasa ziarah, nikmat ziarah sama ulama-ulama para wali, atau bertemu dengan para ulama-ulama. Kiai Pendi yang di Sukabumi, saya mah kalau lagi puyeng-puyeng masalah ngaji nggak paham, berangkat ke ziarah ke guru yang udah meninggal. Itu yang masih meninggal aja masih didatangin sama Kiai Pendi Sukabumi. Pernah ngomong sama guru begitu, ziarah aja ke Sukabumi itu, ke guru yang udah meninggal, dikasih lepas lagi, dikasih keterbukaan lagi oleh Allah. Kan wa ajengan Manunjaya suka apa namanya itu, seperti misalnya guru satu-satu ke Ustadz Firman ngaji, Ustadz Firman ngaji ke guru,
Jadi saling apa namanya? Saling sorong sama Kiai Tasik, lupa namanya guru pakai Samsudin apa Kiai siapa itu di daerah Tasik. Jadi Wajengan kan ahli tauhid, satu ulama lagi ini ahli fikih. Jadi kalau Wajengan yang ahli tauhid suka nyorok fikih ke itu ulama, nanti ulama itu ngaji tauhidnya ke Wajengan. Nah satu saat nih ulama ahli fikih udah meninggal, Wajengan ziarah. Begitu Wajengan ziarah ke guru yang pernah ngajarin fikih kepada Wajengan ngucapin salam, Assalamualaikum Muhammad kalau kata kita. Wajengan langsung tembus kedengaran suara, Waalaikumsalam Muhammad apaan. Dijawab langsung Malik Kubur. Dan itu ada saksi yang mendengarkan bahwa ada kalimat yang diucapin ahli kubur langsung ke Wajengan, Waalaikumsalam ya Muhammad apaan. Karena dari dunianya itu beriringan mulu. Wajengan berguru fikih kepada itu ulama nggak jauh dari Mangunjaya, dan ulama fikih itu berguru tauhid kepada Wajengan Mangunjaya. Itu saling begitu. Dan inilah salah satu yang dapat membukakan hati yang dalam keadaan sempit hati. Waliqa'u awliya'i. Karena para wali-wali Allah bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup. Orang-orang yang mati yang membela agama Allah, mereka itu hidup. Bahkan mereka itu yurzakun, dilimpahkan rizki yang berlimpah oleh Allah di tempat alamnya. Farihina, mereka bergembira. Apa kalimatnya itu? Lupa gue. Farihina bima atahumullahu min fadli. Mereka para wali-wali Allah, mereka bergembira dengan sesuatu yang Allah berikan karunia fadilah yang besar kepada mereka. Mereka gembira. Bahkan yang lebih hebat lagi nih, wa yastabsiruna billadzina lam yalhaqu bihim. Mereka itu bergembira karena mereka akan bertemu dengan orang-orang yang sebelumnya belum pernah mereka temui. Mereka bergembira begitu dia meninggal, para wali-wali Allah. Mereka bergembira, satu bergembira karena mereka akan diberikan kucuran karunia dari Allah, dan kedua mereka bergembira akan bertemu dengan orang-orang yang sebelumnya mereka belum apa tadi? Belum pernah bertemu. Makanya pantas kalau kata Abah Uci, alam kubur teh rame jam. Alam kubur tuh rame. Rame kita akan bertemu dengan orang-orang yang belum pernah kita bertemu sebelumnya. Itulah para wali-wali Allah begitu. Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah bahwa mereka tidak ada rasa khauf, tidak rasa khawatir. Jangan khawatir sama wali-wali Allah dalam kubur. Jangan pernah merasa khawatir dengan para wali-wali Allah dalam kubur. Mereka nggak ada rasa khawatir. Bahkan walahum yahzanun, mereka tidak akan ada rasa sedih dalam kubur. Nah gini nih orang-orang yang begini yang harus kita kunjungi. Begitu kita kunjungi kepada orang-orang yang Allah berikan karunia yang lebih bagi mereka, dan Allah memberikan karunia yang lebih kepada mereka untuk bertemu dengan orang-orang yang mereka belum bertemu sebelumnya. Lalu kita datang ke situ, datang ke tempat orang yang gak pernah sedih, datang kepada orang yang gak pernah ada rasa khawatir. Asal itu akan Allah berikan kepada kita yang datang kepada orang-orang yang gak pernah ada rasa khawatir dan tidak ada rasa sedih. Makanya gak ada sedih orang-orang yang habis ziarah, tenang hatinya. Karena datangnya kepada orang-orang yang gak pernah sedih, datangnya kepada orang-orang yang gak pernah rasa punya khawatir. Tenang jiwa kita, adem rasanya kita kalau bersama dengan para wali-wali Allah atau ulama-ulama minas sholihin. Nah yang ketiga yang menjadikan keterbukaan hati ketika hati sempit adalah wa kalamul hukama, yaitu mendengarkan kalamnya para hukama. Tadi disebutin yang disebut hukama adalah dokter hati, dokter rohani. Jadi kalau ngomong sedikit tapi cep langsung ke rohani, langsung tembus ke batinia, itu namanya hukama, ahli hikmah. Wajengan bicaranya sedikit tapi nancap ke hati.
Banyak ulama-ulama yang ucapannya sedikit tapi enak meresap dalam ruhani batinnya. Itu disebut para hukama. Dengerin kalam-kalam hukama akan menjadikan keterbukaan kita punya hati, yang hati dalam keadaan sempit. Mudah-mudahan dengan 3 perkara yang disampaikan oleh hukama menjadikan bahan obat hati buat kita semua. Yang sempit biar terbuka, amin. Yang bingung biar dikasih senang. Yang susah mudah-mudahan dikasih gembira sama Allah. Bi barokah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta